Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vita atas waktunya. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum semester 6. Saya ingin bertanya kepada Prof. Mahfud. Nama saya Ahmad Sibro Malisi, Bu. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Prof. Mahfud tentang kasus yang lagi ramai di sosial media akhir-akhir ini, Bapak. Tentang mantan Menteri Pendidikan kita yang dituntut secara sadis oleh penuntut umum 18 tahun penjara dan plus uang pengganti 5,6 triliun, Bapak. Dan kalau tidak bisa mengganti, maka Pak Nadiem akan diganti oleh kurungan 9 tahun penjara, Bapak. Di sini Pak Nadiem sudah berklarifikasi bahwa tidak ada kelalaian di dalam administrasi, tidak ada unsur korupsi, dan tidak ada yang diperkaya di situ. Semua masyarakat tahu itu, Bapak. Dan pertanyaan saya adalah, apakah ini murni penegakan hukum atau kriminalisasi hukum? Dan satu lagi, Bapak, kalau Bapak berkenan, saya ingin dijelaskan lagi masalah Bapak waktu asas legalitas, yaitu nullum delictum, yang Bapak waktu itu dikeroyok di gedung DPR. Bapak secara tegas menjelaskan di situ asas legalitas, bahwa tidak ada kesalahan tanpa ada undang-undang yang melarang. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 6, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum itu bertanya tentang Nadiem Makarim. Ya, mari kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Jadi diskusinya Nadiem Makarim itu dia membuat kebijakan lalu didakwa salah kebijakannya itu karena merugikan keuangan negara. Chromebooknya tidak dipakai, tapi negara rugi 1, sekian triliun itu karena kebijakan yang dibuat oleh Nadiem. Persoalannya itu, Nadiem tuh bilang, loh itu kan resmi dan saya tidak sepeser pun nerima uang itu, malah negara diuntungkan karena terjadi penghematan, kata Nadiem. Saya jawab, kalau hanya tidak menerima uang sepeser pun, orang tetap bisa dihukum karena korupsi. Karena hukum korupsi itu memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau korporasi. Mungkin Nadiem tidak menerima, tapi mitra kerjanya mungkin dapat. Mungkin Nadiem tidak terima, tapi mungkin saudaranya, adiknya, atau familinya, atau dia sendiri mendapat saham kosong di sebuah perusahaan. Itu yang disebut pencucian uang. Jadi waktu itu saya bilang, Nadiem bisa enggak ditersangkakan? Bisa. Yang penting ada aktu seriusnya. Aktu seriusnya perbuatannya sudah ada, diduga merugikan keuangan negara, ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Itu ada enggak? Nah, itu aktu serius namanya. Tapi aktu serius enggak cukup, harus ada mens rea. Mens rea itu niat jahat, sengaja melakukan itu, sudah tahu aturannya begitu ditabrak, atau sudah bisa menduga begitu tapi diabaikan. Jadi sengaja atau lalai atau lupa padahal seharusnya tahu, atau abai. Nah, itu mens rea namanya. Jadi oleh sebab itu sekarang ternyata di persidangan itu sesudah saya ikuti, kerugian negara tidak ada. Bukti uang mengalir ke perusahaan maupun ke Nadiem tidak ada. Ada uang Nadiem itu melonjak tinggi pada satu saat, tapi itu karena dia punya saham jauh sebelum jadi menteri di situ.
tidak ada hubungannya dengan Chromebook. Dan Chromebook itu sudah dinilai oleh BPKP, sudah dinilai oleh KPK. Nah sekarang jaksa merasa saya menemukan hitungan bahwa Anda merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu negara rugi sekian, maka Anda diancam 18,5 tahun ditambah 9 tahun kalau yang 1,8 triliun itu tidak bisa kamu kembalikan. Harta saya kata Nadiem cuma 450 miliar. Suruh kembalikan segitu uang dari mana dan kapan masuknya? Ternyata yang dihitung uang masuk tuh katanya nih, itu uang keseluruhan perusahaan saham itu pada suatu saat kan naik tuh dividennya. Tapi tidak bermutu uang, laporan kenaikan aja, lalu turun lagi. Itu yang biasa investasi itu tahulah cara-cara begitu. Sehingga sekarang apakah Nadiem itu layak dituntut sekian? Kalau public common sense dan perasaan saya mestinya tidak. Karena yang melakukan kontrak-kontrak yang itu pun tidak merugikan itu adalah pejabat pembuat kontrak. Mereka PPA dan PPK-nya itu yang menentukan harga. Nadiem hanya mengatakan Chromebook. Harganya sudah dikonsultasikan ke BPKP, sudah dikonsultasikan. Pecah, jaga negara ini. Seperti yang diungkapkan Prof. Mahfud di slide 8, tegakkan konstitusionalisme melalui penguatan kinerja demokrasi dan supremasi hukum, maka akan tampil penyelenggaraan negara yang berkeadilan untuk Indonesia yang lebih baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.